Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Nah, hari ini gue lagi ada di suatu tempat ya yang sangat luar biasa. Jadi hari ini gue mau konsultasi, gue mau melakukan treatment. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian lihat di video-video gue tuh memiliki nih namanya ya yang orang kenalnya biasa namanya sih dengan nama kutil. Habis itu di sini juga ada kayak bintik-bintik kecil gitu. Kalau misalnya kalian bisa lihat tuh, bintil-bintil hitam ini cukup mengganggu gue. Dan atas referensi teman gereja gue, akhirnya gue ke nih namanya nih apa nih? DC Beauty Clinic yang ada di Mall Pluit Village gitu ya. Nah, nanti alamat lengkapnya gue akan kasih kalian di sini, dan juga kalian bisa cek media sosial mereka ada di kotak deskripsi bawah. Nah, by the way, hari ini gue akan konsultasi dulu sama dokter soal ini apa, ini juga apa. Oke, perkenalkan, ini dia dokternya yang hits banget. Hai. Dok, nama siapa dok? Kardiana Dewi. Oh wow. Saya dermatologis, dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh Yeah. wow. Jadi Abi punya permasalahan kulit maupun kelamin? Kelamin punya, cuma masalah tidak ya. Ya Jadi kami masih punya ya. iya dong. Dok, aku mau nanya dong, ini apa sih dok? Ini dok. Tunggu, coba dilihat lebih dekat. Oh, kutil-kutil nggak jelas nih. Nah, Harus dihempas-hempaskan nih. Oke. Hmm. Ini bintil-bintil ini namanya skin tag. Skin tag itu sebenarnya termasuk benjolan-benjolan. Nih teman-teman ya, kalau benjolan-benjolan di kulit sebenarnya biasa kita sebutnya dengan istilah tumor. Nggak usah takut, tumor itu biasa dibagi ada yang jinak, ada yang ganas, sama yang prakanker. oh. Ini termasuk yang jinak. Yang mana? Jinak Yang banget. di Benar, layar ini ya? iya. Oh, ini tumor jinak. Iya, enggak. Tapi jangan takut dengan istilah tumor jinak, tapi memang masuk dalam kategori itu. Oh. Tapi intinya bintil-bintil skin tag ini tidak berbahaya, tidak ada resiko apapun, dan sebenarnya kalau nggak dihilangin pun, kalau memang dia cuma kecil, terus begitu juga lokasinya nggak mengganggu, nggak masalah. Tapi ini kan sebenarnya dari dulu kan aku udah punya mas ini kan. Jadi kayak tambah besar gitu loh dok. Nah, benar. Nah, yang tadi saya bilang karena ini kebetulan Awi lokasi di sini nih. Ini kena baju, ya, kena kerak, kesenggol-senggol, lama jadi merah. Takutnya ntar iritasi dan bisa jadi infeksi. Maka lebih baik gitu, diangkat. bisa betul. jadi infeksi. Kadang-kadang beberapa pasien yang lokasinya emang sering kegaruk gitu, jadi lecet, luka, malah jadi infeksi. Infeksinya nggak sampai parah biasanya sih, cuma tetap aja kan nggak baik dong ada infeksi terus. Iya. Tuh. Oke, Jadi kalau yang di sini namanya adalah skin tag. Nah kalau Skin di tag. sini kombinasi ada dua. Yang satu bintil-bintil yang nongol gini, itu namanya skin tag. Tapi yang agak nempel-nempel coklat muda, itu namanya adalah keratosis seboroid. Nah, jadi kenapa sih bisa ada ini Awi? Nah, dua-duanya yang di Awi ini skin tag maupun keratosis, banyak teman-teman juga ada ini ya biasanya. Nah, itu terjadi karena faktor genetik. Jadi faktor bawaan, memang punya turunan bawaan ya. turunan nih. Memang Mungkin sih nyokap tuh ada kutil. mama, papa, mungkin oma, opa, eyang segala tuh ada gitu, atau om tante. Yang kedua biasanya karena faktor paparan sinar matahari. Jadi makin kadang beberapa area nih, apalagi yang keratosis di tempat yang sering kepapar matahari itu lebih muncul keluar. Tapi kalau yang kayak skin tag biasanya juga dipengaruhi oleh faktor jadi faktor umur. Jadi nggak mungkin masih ABG, SMP, SMA keluar tuh jarang banget. Oh gitu. Jadi Tapi biasanya udah lebih besar kemungkinan mana orang yang karena faktor genetik atau karena sinar paparan barengan. Oh, barengan. Punya ketiganya. Jadi karena satu ada faktor bawaan, kedua karena faktor usia, ketiga karena ada paparan sinar matahari di tempat-tempat yang untuk keratosis. Kalau skin tag ini yang seperti di leher tidak sepenuhnya terkait dengan paparan sinar matahari. Oh. Bisa karena hormonal. Kadang-kadang perempuan nih lagi hamil, katanya hamil anak laki, waduh muncul banyak. Oh, iya? Ya, Bisa gitu. bisa. Tapi hilangnya masih pakai. Tetap harus dibuang. Sekali dia nongol dia nggak akan bisa hilang sendiri, walaupun habis itu udah melahirkan gitu ya, tetap ada pasti. Oh Jadi gitu. kesel ya, Bo. Banget. Lepaskan. Nama treatmentnya apa dok? Nah, jadi biasanya intinya adalah kita mau ngilanginnya dengan cara biasanya kita melakukan sedikit dikasih panas. Kayak dibakar, jadi kita bisa dengan dua macam, dengan electrocauter atau biasanya dengan laser yang CO2 kita bilangnya. Dua-duanya fungsinya sama, intinya dibuang, tapi di saat at the same time kita buang nggak ada bekas dan dia nggak berdarah-darah juga, cepat kering langsung. Oh gitu. Yes. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai full pulih?
Kalau ngerjakan nih, pertama ngerjakan. Jadi kan memang dibakar panas dong. Satu, kita anestesi dulu, kita kasih salep biar mati rasa. Oke. Setengah jam kurang lebih. Pengerjaannya berapa lama? Tergantung banyaknya. Kalau kayak Awi banyak gini, Mama juga. Setengah jam lebih gitu. Pokoknya salah satu dibakarin satu-satu tuh. Oh iya, oke. Mesti rajin dokternya. Terus abis itu nanti biasanya dia akan jadi kering dan koreng, bikin koreng kayak kehitaman. Nanti dia akan kelupas. Kalau anak remaja gini, 3-5 hari biasanya udah clear lah. Oh, gitu. Mentok banget seminggu. Jadi tentu jangan dilakukan pas misalnya mau ada pesta, mau ada ketemu orang, jangan, karena dia akan lebih hitam. Habis itu ntar dia kelepas korengnya, udah bagus. Oh, oke. Ya udah. Gimana kalau kita langsung treatmentnya langsung ya dok ya? Eksekusi, let's go. Oke. Nah sekarang habis konsul sama dokter, sekarang kita ke Yuk kita masuk ke ruang tindakan. Oke. Ini dia. Beuh. Silakan masuk. Ayo. Mau dong dok, kayaknya. Enggak, udah masalah baik. Tapi ini nggak lagi pakai makeup kan? Duh, makeup. Enggak, aku nggak pernah pakai makeup dok. Bibirnya pecah, kering-kering gitu. Ih, bibir aku selalu kering dok, makanya aku bawa. Pakai itu atuh, vaselin biasa, iya. Aku pakai itu apa, pau-pau. Sejak kamu pakai behel kali ya? Enggak. Emang gitu dari dulu. Oh. Jadi tadi dibersihin dulu ya dok. Iya, aku bersihin, terus kita kasih krim anestesinya. Ini krim anestesi. Betul. Wah, ini tuh sampai ke bobo mata. Jadi jangan heran kalau habis dikerjakan nanti, waduh, mukanya penuh. Padahal tadinya kayak nggak kelihatan gitu. Gitu. Karena bintik-bintiknya kan sewarna kulit gitu kan. Iya. Kalau ini malah jauh lebih, jadi kayak lebih rame mukanya. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Habis itu kan cakep. Soalnya kalau ini memang sebenarnya kan tidak mengganggu. Tapi betul. karena faktor bawaan dan genetik, maka dia akan cenderung bertambah. Jadi kalau nggak dihilangin, dihempaskan sekarang, nanti makin tuaan dikit malah jadi makin penuh, muka jelek kan. Iya. Jadi aku lagi pengen liatin di mana-mana aja yang ada. Oke. Dok, yang kalau yang ini gimana? Apa sih, Itu dok? kita coba aja yuk. Itu apa sih dok? Itu semacam kayak teh lalat, tapi dia teh lalatnya tidak berwarna. Bukan jerawat batu. Bukan. Nanti gini aku pakein. Enggak kok, tenang aja. Nah biasanya kalau cuma satu biji nih, misalnya kayak punya Awi yang di leher nih kan agak gede dan 2 biji doang gitu. Kalau itu doang, aku nggak pakai krim gini, langsung aku suntik. Jadi Suntik? cepet. Suntik krim anestesi, suntik anestesi aja. Oh. Suntik anestesi langsung begitu ya selesai 15 menit udah kelar, kayak udah pulang, udah beres. Tapi kalau ini karena banyak nggak mungkin kan disuntik semua. Jadi akan ku oleskan krim, udah kita olesin cukup tebal, lalu kita tutup supaya dia lebih meresap. Ibarat ayam bumbunya diungkep ya, ya kan, biar mantep. Yuk, nanti habis ini kamu bisa leha-leha. Ini kita tunggu selama 30 menit. Yes, 30 menit. Oke. 30 menit, nanti habis 30 menit baru kita mulai kerjakan. Karena kalau sebelum 30 menit masih terasa nyeri, padahal ini rasanya tuh panas. Jadi kalau nanti belum dianestesi, kamu akan kerasa kayak disundut-sundut. Oh Kesian gitu. kan? Kayak disundut panas, kayak disundut rokok gitu. Udah, ya 30 menit, habis itu kita sip. Jadi ini sambil nunggu treatmentnya, sambil nunggu anestesi, gue mau cerita sama kalian sih soal pengalaman gue kesini. Jadi sebenarnya gue tadi hampir tuh untuk nggak jadi masuk karena dari luar tuh penyampaiannya kayaknya kan di mall. Terus kayak gue ngerasa kayak aduh takut nih kayak kemahalan segala macem gitu kan. Terus apalagi waktu masuk kan ke bagian resepsionis tuh kayak orang bener-bener ramah banget lah, kayak iya kakak butuh apa segala macem, kak ini kita ada wifi ya segala macem gini-gini. Di sini pelayanannya kalau belum jujur ya, di sini pelayanannya sih top banget. Terus ketemu sama dokter Dewi yang literally gue baru kenal hari ini dan friendly banget coy. Wah, nih gue sama sekali nggak dibayar, sama sekali nggak ada voucher, nggak ada apa. Jadi gue kesini karena rekomendasi temen gue, katanya kautar kutil dan segala macem bagus hasilnya dan gue lihat sendiri. Jadi gue kesini gitu. Jadi gue merekomendasikan Desi Beauty Clinic untuk kalian yang mau konsultasi, mau treatment gitu. Ya nanti untuk kalau mau tahu harganya, ntar gue kasih kalian sharing ke kalian berapa total semuanya. Hey, tunggu ya, sabar.
Yuk, kita sekarang mau angkat udah 30 menit. Ya. Nah, anestesinya kita angkat. Biasanya yang mau kita kerjain dulu, yang kita angkat, yang itu kita biarin biar lebih maksimal. Ih, lihat nggak tuh gerenjel, menonjol. Apakah ada riwayat alergi? Nggak ada kan? Enggak. Oke, sip. Maaf ya. Nah, kadang-kadang kalau habis dikasih anestesi suka gini nih, agak kemerahan, nggak apa-apa. Oh gitu, wajar ya? Wajar. Tapi ada beberapa orang yang ada riwayat alergi sama krim anestesi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Pernah tahu nggak yang si itu? Apa? Siapa? GD Cedar itu yang pernah dia muka merah, katanya sampai bentol-bentol atau apalah itu karena pakai krim anestesi. Oh gitu? Pernah dia upload itu, saya heboh. Karena alergi? Iya, dia alergi nggak tahu nama krim anestesi. Ada beberapa orang bisa begitu. Nah, jadi kamu memiliki perpaduan ini nih ya, nanti jangan kaget abis dokter kerjain malah kamu ingat nih tuh dari sini sampai ke sini. Tuh semua tuh. Ini ada yang kayak komedo gede. Nah, yuk kita pempaskan satu persatu. Jadi memang biasanya di muka pasien tuh wajar ada ada multiple gitu. Nah, ya kan? Jadi yang tadi aku bilang ini rame nih. Ini kalau yang ini pori-pori ada folikel rambut. Ini namanya keratosis yang ada bintik-bintik. Yang gantung-gantung ini namanya skin tag. Lihat gak tuh ya? Yang gantung-gantung kelihatan ya? Nah, ini juga ada yang kayak sedikit flek tapi belum terlalu kelihatan. Dan terus kemudian ini yang kayak kita bilangnya kayak tai lalat kecil. Jadi ini kombinasi ada banyak. Nah, yang ini juaranya yang gede nonjol itu adalah komedo. Makro komedo. Aku mau keluarin ya. Sakit dikit ku cutik. Nah, setelah kita cutik, aku mau keluarin isinya. Bim, salah Bim, semoga dia keluar nih. Yang gedean dikit tuh ujung mata Kak. Nih, mantep. Wow. Maknyus. Oke, itu kan. Satu gon. Tada. Oke. Cek. Oh gosh. Oh, satu. Tapi sama sekali nggak berasa dok. Yeay, terima kasih. Karena di anestesi ya? Iya. Oh. Tapi kan juga tekniknya oke. Nah, udah saya rasa yang lain biarin aja. Terus ini juga ada nih, tapi ini nggak apa-apa. Ya udah. Oke, sekarang kita mau mulai ya. Nah kayak gini, maaf. Sakit nggak? Nah gitu nih. Tuh, aku ambil. Berasa dikit. Berasa. Oke. Biasanya kalau kamu masih berasa banget, nanti aku suntik anestesi. Lihat nih udah hilang tuh, lihat gak? Yang ini tadi nih. Tuh. Ini namanya elektrokauret. Kauter dong. Kauter. Ih, suka plesetan, Maaf, jago maaf. plesetannya. Elektrokauret, iya benar juga. Nggak boleh, jangan kuat. Maaf. Anget ya? Anget-anget gitu ya? Kayak agak-agak, kayak disundut api gitu. Nah bener kan yang aku bilang kayak agak nyelekit sundut ya. Nanti kalau yang gede-gede kita suntik aja ya. Berarti Anda termasuk sunshit ya. Yes. Oke? Lagi ya. Nih yang kecil-kecil coba nih, tahan nggak? Nah. Tuh. Skin tag itu terhempas. Tuh. Hilang kan? Langsung hilang ya. Tuh langsung udah tuh, ya kan? Yang udah diambil-ambil jadi macam kayak gini nih. Kelihatan gak sih? Tuh. Oh iya ya. Baunya tuh kayak angus. bau ini habis ngematin lalat. Ya kan pakai raka. Kira lagi mau bikin sate. Ya. Enggak loh, jarang masak saya. Oh, oke. Apalagi saya. Kamu ke aku. Yang ini dok. Apa sayang? Oke, oh iya benar. Coba nih, ini agak gede jadi agak bolong, nggak apa-apa? Nggak apa. Yuk kita coba hempaskan ya. Nggak apa-apa. Biasanya kalau yang besar seperti ini kita perlu 2 kali. Maaf ya, sorry sakit dikit. Sakit? Kalau sakit aku suntik. Sakit. Oke. Yuk. Sampai basah. Dah. Mari yuk. Pikirnya jerawat batu, itu bukan. Bukan jerawat batik. Kayaknya udah menahun, kayak lama banget ini di sini. Apa ini namanya? Jadi ini kan sejenis tela lah. Maaf. Tuh, sorry ya. Okay. Dan ini kebetulan baunya banyak komedo, jadi dipencet keluar tadi tuh minyak-minyaknya. Beauty is pain ya dok. Betul. Jadi kapok enggak? Enggak, kalau yang segede gini biasanya sih harusnya kita suntik. Kamu kalau disuntik takut gak? Enggak ya? Ntar abis ini kalau masih sakit kita suntik aja ya. Wow. Enggak, ini kan karena banyak kita darahnya. Ya nggak apa-apa dok. Selama itu dibutuhkan. Iya.
Memang nggak enaknya tuh kalau di kauter tuh terasa ya, terasa banget. Nah beberapa teh lalat bisa gitu ya. Teh lalat kan ada banyak nih tipenya. Kalau kita bilang misalnya kapan sih teh lalat, apa boleh semuanya dibakar? Enggak juga. Kalau kita teh lalat ini, sorry maaf sakit, tahan. Ya udah. Nah bentar ya, aku sambil ini. Iya nggak apa-apa. Oke udah. Berarti nggak semua teh lalat itu bisa Langsung dibakar. Kalau dia kira-kira kayak membesar, batasnya nggak tegas, atau dia juga kayaknya ada resiko berubah gitu ya. Jadi dari awal sampai sekarang kan kalau ini kan segini-gini aja kan. Kalau itu misalnya berubah gitu, berubah menjadi agak lebih gede, atau tiba-tiba kayak ada resiko kayak pernah luka, atau kadang-kadang ada gatel atau ada bersisik, wah itu ada resiko untuk berubah. Teh lalat itu bisa berubah sifat kalau dia kena luka terus, atau memang ada kecenderungan untuk berubah. Jadi kalau kayak gitu ngilanginnya nggak boleh sembarangan, baiknya diangkat, dibuang. Maaf ya, maafkan aku. Apa saya bersuara biar nggak gitu sakit? Benar. Oke, dah. Nanti sementara kita kerjakan yang ini ya. Oke. Tuh, hilangkan. Langsung. Panas ya, Neng? Panas ya? Dikit. Maafkan ya. Kadang agak-agak terasa. Aduh. Kaget gue. Kaget ya? Hah? Iya kaget. Serius? Iya. Sorry. Oh karena di lapisan bawah mata kali Lebih sensitif, iya benar. Oh baik. Biasanya kita kasih squishy ke pasien, kamu mau? Squishy? Ntar squishy hancur. Enggak apa-apa, baru pada pecah-pecah. Belum. Oke. Relax ya. Oke. Oh dan nanti habis dari sini ntar akan itu, wow. Aduh. Setelah di counter itu akan dikompres. Biar lebih adem. Sekarang kita mau ngilangin yang di sini ya. Yang leher nih yang gede. Agak besar ini. Operasi besar. Oh enggak. Ngilangin ada dua ini yang satu karena dia kecil bawahnya. Aku mau coba gunting sebentar, 1, 2, 3, tuh, dah. Yang satu lagi, tuh udah barangnya udah kita ambil nih ya. Aku belum tunjukin tadi. Nggak berasa. Tuh. Sama sekali nggak berasa. Nah, kalau yang ini aku nggak gunting karena dia bawahnya agak lebar. Jadi kalau aku gunting nanti darahnya langsung banyak. Sebenarnya darah ya pasti ada sih, cuman ya agak. Iya. Nah, jadi aku akan coba potong. Ini kita capit gini kan, kita mau coba potong yuk. Sakit ya? Sakit ya? Masih bisa. Apa dok? Nggak berasa kok. Serius? Sampai takut bergerak. Tada. Wow. Aku pakai energinya agak kecil, makanya jadi lama alot. Soalnya kalau tinggi energinya nanti kamu kayak kesundut lagi kayak tadi. Yeah. Sorry. By the way yang leher sama sekali nggak berasa. Oh gitu? Sama sekali nggak berasa. Siap, let's go. Yuk kita rapiin dikit ya. Yeay. Hilang andeng-andeng itu udah ikut berapa tahun? Tahu tuh kan dari. Goodbye my love, Jiela. Yelah. Goodbye terhadap onde-onde. Onde-onde. Kayak bisa buat tetelan bakso ya. Oke, dikit coba ya. Tarik nafas dalam, relax. Sakit ya? Enggak. Oh ya? Enggak. Oh, good. Surprisingly. Jadi kalau biasanya kalau kayak gini pulang nggak kita tutup-tutup, kayak biasa aja terbuka. Tapi setelah ini biasanya karena udah malam kebetulan, jadi tidak perlu untuk cuci muka habis ini kalau bisa. Tapi kalau memang kita keluar kebetulan kita naik motor atau naik kendaraan umum, pulang mau cuci muka nggak apa-apa. Tapi area yang tadi habis kita counter jangan digosok pakai sabun ya. Jadi kamu boleh cuci, misalnya kena air cuci muka, air bersih tentu. Terus kemudian yang area ini jangan digosok pakai air sabun karena takutnya makin iritasi, malah nanti lukanya berbekas. Main air aja. Kalau memang, nah setelah habis mandi biasanya anjuran kita cuma pakai kasa aja, pakai cairan infus itu cairan NaCl, kompresin 5-10 menit aja, angkat terus olesin salep antibiotik, udah deh. Murah meriah hore itu, nggak usah pakai yang lain-lain, itu udah bantu dan oke banget. Siap, jadi gimana penampilan Anda setelahnya? Saya tadi udah bilang loh, abis ini malah lebih
gue lebih heboh kayak ya, karena tadi nggak kelihatan, karena jadi lebih kelihatan. Nah setelah dibakar baru kelihatan, ih gila ternyata titiknya banyak banget kan, ya nggak apa-apa, lebih cepat dihilangkan lebih baik. Hai friends, nah kalian sudah lihat kan proses treatment electrocauter yang gue lakuin di DC Beauty Clinic. Nah, gue mau update sama kalian mengenai hari keseharinya yang gue alami setelah melakukan treatment tersebut. Sesuai sama apa yang diinformasikan dokter, maka setelah treatment bagian sininya tuh akan ada kayak bekas bekas treatment lah intinya. Jadi gue treatment tuh Kamis malam. Nah, Kamis malam tuh gue hitung hari pertama ya. Jadi hari pertama Kamis malam, Jumat sama Sabtu. Jadi hasil treatmentnya tuh benar-benar kelihatan. Jadi kayak ada bekas luka, kemudian kayak ada apa sih, tau gak sih kayak bekas luka terus kayak ada sedikit korengnya gitu. Jadi itu kayak semacam proses pemulihan dari kulitnya tersebut. Dan kalian juga bisa lihat kalau misalnya gue masih sering memakai salep dari dokter. Pokoknya ikutin aja semua apa kata dokter deh, biar pemulihannya cepat. Kemudian hari Minggu itu hari keempat sebenarnya itu kelihatannya cuma kayak bintil-bintil kecil doang. Jadi kayak agak-agak samar. Kalau teman-teman gue yang nggak gitu merhatiin, mereka juga nggak akan tahu kalau gue habis melakukan treatment electrocauter ini. Jadi istilahnya tuh kayak ada freckles gitu lah. Ya ala-ala doang sih gitu. Dan di hari kelima malamnya gue sudah memakai sabunnya sabun yang untuk kulit sensitif ya, tepatnya Cetaphil. Itu gue udah mulai coba bersihin muka pakai itu karena gue gatel banget. Maksudnya bukan gatel, maksudnya kayak gue udah pengen ngebersihin muka pakai sabun, intinya kayak gitu, dan fine aja. Dan ini udah hari ketujuh dan kalian sudah bisa melihat kalau sudah tidak ada masalah sama sekali. Jadi kayak udah gak kelihatan, udah kering lukanya, jadi udah gak masalah. Oke, paling yang ini doang sih, kayak yang sini yang kemarin tuh di treatment juga yang lukanya agak besar seperti yang di leher juga. Ini sudah pulih. Maksudnya tuh udah nggak seperti luka basah kayak kemarin hari awal-awal, tapi memang mungkin masih tetap harus pakai salep antibiotiknya dari dokter. Nah menurut gue pribadi sebenarnya gue cukup puas sih sama service dan layanan dari DC Beauty Clinic ini, apalagi sama dokter Dewi gitu. Nah ramahnya, baiknya, supportnya gitu. Dan gue cukup puas sih menurut gue pribadi. Dan bagi kalian yang mau tahu informasi soal biayanya ada di sini. Nah itu ya teman-teman untuk video kali ini. Kayaknya akan ada video-video berikutnya sama DC Beauty Clinic karena gue cukup puas kesana dan kayak gue ada penasaran sama treatment yang lainnya. Oke, itu ya teman-teman untuk hari ini. Thank you my friends for watching and have a nice day. Jangan lupa juga teman-teman untuk cek vlog travel gue yang lainnya. Bye-bye.